Sebentar ya. Tidak. Clear enough. Jelas, Neng. Halo, Neng Mutiara. Jelas, jelas. Oke. Neng Mutiara. Udah kelihatan. Oke, kita mulai ya. Maaf ya sebelumnya. Maaf ya. Kita mulai ya. Miss, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how it's going? Halo semuanya, apa kabar? Good. Have you ever felt a bit confused about how to present a scientific paper in front of crowd? Pernah nggak sih kalian ngerasa sedikit bingung tentang gimana caranya mempresentasikan sebuah makalah ilmiah di depan banyak orang? Okay, well, today we're going to learn together the important step in presenting a scientific paper or article in a clear and engaging way. Nah, karena itu kita di sini akan belajar sama-sama tentang langkah-langkah penting dalam mempresentasikan makalah ilmiah. Okay, hopefully by the end of this, we all feel more prepared and confident. Semoga nantinya setelah ini kita semua bisa lebih siap untuk tampil percaya diri ya teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri, introduce ourselves. My name is Riani Junita, and my friend. And my name is Neng Mutiara. Oke, sebelum ke materinya juga, kita mending kuis dulu biar penyegaran otak. Jadi kuis di sini itu is very easy banget ya teman-teman. Jadi kalian tinggal nyusun aja kata huruf-huruf di layar ini sudah kelihatan kan ya? Seperti kuis-kuis sebelumnya. Oke, dimulai di nomor 1. Siapa yang mau jawab? Kuis. Herlina. Oke, Helena. What's your answer? The answer number 1 is organizer research. Oke, gimana Neng Mutiara? Benar tidak? Oke, benar Herlina. Okay. Next, question 2. Yang quiz 2. Dahlia. Oke, Dahlia, what is your answer? My answer is eye contact. Oke, betul. Oke, lanjut ke number 3. Number question. Quiz. Siapa yang mau jawab? Nomor 3. Ayo, siapa? Siapa? Ada yang mau jawab? Gusna. Oke, Gusna. What is your answer? My answer is slideshow. Ya. Ya, betul sekali. Alright, correct. Oke, next. Dini. Oke, Dini. My answer is abstract. Neng Mutiara gimana jawabannya? Apakah correct or wrong? Iya, correct. Benar jawabannya. Yeah. Next. 5. Nomor 5. Nabila. Siapa? Nabila. Oke, Nadila. Apa jawabannya? Flow. Flow. Iya. Oke, betul.
Oke, next. Aku Next. Devani. Ya, siapa? Oke, Devani. Devani. Apa jawabannya? My answer is stage fright. Apa? Stage fright. Oke, stage fright. Oke, betul. Oke, next. Makasih. Mi. Siapa? Mi. Mi Raihan Eka Putra. Oke, Rehan. What is your answer? My answer is pepper. Apa? Pepper. Pepper. Gimana, Neng Mutiara? Betul tidak? Oke, benar. Alhamdulillah. Benar jawabannya. Oke. Oke, next. Aku Ilham. Ilham. Oke, apa jawabannya? My answer is Charles. Gimana, Neng Mutiara? Ya, benar. Kalian pada pintar-pintar ya. Oke, next. Aku. Siapa? Aku Monica. Oke, Monica, apa jawabannya? My answer is informative. Apa? My answer is informative. Oke, betul sekali. Oke, yang terakhir last quiz. Siapa? Terakhir, coba terakhir. Rijal. Oke, Rizal. My Apa answer jawabannya? time. Apa? Time. Ya. Oke, benar. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, Miss. Jika dalam presentasi ini kami menggunakan campuran bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Is it okay? Tidak apa-apa kan, Miss? Yeah, it's okay. Thank you. Okay, everyone. How's everyone feeling now? Gimana? Udah merasa baikan ataupun merasa segar ataupun masih mau tidur, mau cepat-cepat tidur gimana? Udah quiz? Mau tidur. Oke, berarti cepat aja ya. Oke, well, let's jump straight into the material. The next slide will be explained oleh Neng Mutiara. Neng Mutiara, silahkan. Oke. Sebentar, apakah slide-nya sudah berpindah? Udah, bentar. Oke, karena udah quiz, sekarang kita lanjut ke materi. Slide pertama ada the steps of a scientific paper or article presentation, yaitu pentingnya presentasi lisan. Number 1 ada importance of oral presentation for presenters, their research findings, NIH finding, communication and public speaking skills, receive feedback, and build collaboration. Bagi para pembicara atau penyaji, yaitu berbagi temuan penelitian, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan berbicara di depan umum, menerima umpan balik, dan membangun kolaborasi. Maksudnya, presentasi lisan ini memiliki peran yang penting bagi para pembaca atau pembicara makalah ilmiah atau artikel. Melalui presentasi, penyaji dapat berbagi temuan penelitian dengan audiens yang lebih luas, sehingga nantinya memberikan kontribusi nyata pada perkembangan ilmu pengetahuan. Kesempatan untuk menerima umpan balik langsung dari audiens akan memberikan keuntungan yang sangat besar karena dapat memperkaya perspektif serta menyempurnakan penelitian. Yang kedua, for delegates, gain insight from researchers, inspire new research ideas. Untuk delegasi atau audiens,
yaitu dapat memberikan wawasan serta mendapatkan ide penelitian serta inspirasi. Presentasi ini menjadi kesempatan yang berharga untuk mendapatkan wawasan langsung dari para peneliti mengenai temuan terbaru di bidang tertentu. Interaksi ini memungkinkan delegasi atau audiens memahami konteks, metodologi, dan implikasi penelitian dengan lebih mendalam. Selain itu, mendengarkan presentasi dapat menjadi sumber inspirasi untuk ide penelitian baru, baik melalui diskusi, tanggapan, maupun refleksi terhadap isu yang diangkat. Yang ketiga, for conference organizers, attract participants by showcasing research, yaitu untuk penyelenggara konferensi, menarik peserta dengan menampilkan penelitian. Untuk audiens, nantinya dapat memperoleh wawasan dari para peneliti, menginspirasi ide-ide serta penelitian baru. Bagi penyelenggara konferensi, menampilkan penelitian yang relevan dan berkualitas menjadi strategi penting untuk menarik minat peserta. Penelitian ini tidak hanya memperkaya isi acara, akan tetapi juga memberikan nilai tambah bagi audiens dengan menghadirkan temuan baru yang signifikan di bidangnya. Dengan demikian, konferensi menjadi tempat yang nantinya bertemunya penyelenggara, penyaji, serta peserta dalam kolaborasi yang saling menguntungkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Oke, next slide selanjutnya, Riani. Oke, next slide. Steps to an effective presentation. Apa sih langkah-langkah yang efektif buat ngepresentasiin? Nah, yang ada 8 ya teman-teman di sini. Yang pertama itu identify core message. Decide if podium presentation is the format. Fokus sama kalian. Jadi, fokus aja sama hal-hal yang mau disampaikan. Cost and time. Nah, di sini itu pilih konferensi yang tepat katanya. Jadi, pastikan konferensinya itu sesuai sama topik yang kita mau sampaikan, sesuai dengan audiens yang relevan. Nah, langkah ketiga itu ada make a plan. Assign team roles, create a timeline for preparation. Nah, di sini itu katanya buatlah rencana, jadi susun timeline dan tugas-tugasnya. Misalnya nih, siapa yang bikin slide, terus juga siapa yang latihan ngomong. Nanti jadi buat rencana-rencana dengan secara terstruktur. Nah, langkah keempat juga ada prepare the abstract using the structure IMRA. Nah, IMRA itu ada introduction, objective, metodologi, result, and discussion. Nah, di langkah keempat ini, kita harus membuat rangkuman yang singkat dengan penelitian kita. Nah, jadi membuat rangkumannya itu menggunakan metode atau format IMRA ini, yaitu pendahuluan, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan. Nah, langkah selanjutnya juga ada draft content. Sebelumnya mohon maaf salah. Nah, selanjutnya use the IMRA from format introduction, methods, result, and discussion. Mohon maaf ada kesalahan sepertinya tadi yang IMRA-nya itu ada padahal ada di poin 5 draft content. Oke, lanjut saja. Langkah selanjutnya ada, nah di langkah kelima ini, draft content ini, jadi kita itu harus menyusun konten presentasi yang menggunakan metode atau format IMRA tadi, introduction, metode, result, and discussion. Nah, juga di yang slide 1 itu idealnya untuk 1 menit. Jadi
untuk mempresentasikannya, untuk menyusun konten presentasi itu, idealnya itu satu slide minimal 1 menit. Jadi jangan 1 menit itu, jadi jangan mempresentasikan 5 slide dengan 1 menit. Jadi itu kecepatan. Jadi idealnya itu 1 menit 1 slide. Nah, langkah selanjutnya itu practice and time. Seek feedback and make good use of it, such as feedback from peers and college. Nah, di langkah ke-6 itu kita harus latihan dan dapatkan feedback dari entah itu rekan kerja ataupun orang tua dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus latihan dulu nih teman-teman sebelum mempresentasikan penelitian kita ini kepada entah itu kepada teman, dosen, dan orang-orang di sekitar lah. Minta masukan mereka, gimana sih presentasi kita, apakah ada yang kurang atau gimananya. Nah, yang ketujuh itu ada familiarize with the whole. Aims to reduce anxiety and increase confidence. Nah, kenali tempat presentasi. Nah, kan kita itu, ini kita sedang presentasi juga lumayan grogi ya teman-teman, karena tidak terbiasa berbicara di depan umum. Jadi kita harus mengenali tempat presentasinya terlebih dahulu. Nah, kalau bisa itu ketika kita mau mempresentasikan sebuah penelitian, kita itu harus mengecek dulu tempatnya, biar nggak grogi dan lebih nyaman pas tampil. Oke, lanjut juga ada yang ke-8, delivering the presentation. The speaker should dress well and comfortable. Nah, di langkah 8 ini, di step 8 ini, kita harus menyampaikan presentasinya dengan memakai baju yang menurut kita nyaman dan rapi. Jadi jangan kita saat mempresentasikan sebuah penelitian, kita memakai baju yang membuat kita tidak nyaman sehingga akan mengganggu presentasi kita. Terus juga untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Mutiara. Halo, Neng Mutiara. Bentar. Oke, yang selanjutnya tips for better slides, yaitu tips untuk pemformatan slide yang lebih baik. Di sini ada 4 poin. Yang poin pertama, slide formatting. Use high contrast backgrounds, black text on white, limit text to 6 lines per slide. Performatan slide itu dibatasi, maksudnya slide-nya itu ada 6 baris. Juga gunakan latar belakang dengan kontras tinggi, misalnya teks hitam di atas latar yang putih. Sehingga ini itu akan mudah dibaca oleh audiens walaupun dari jarak yang jauh. Selain itu, membatasi teks hingga 6 baris per slide penting untuk menghindari informasi yang berlebihan dan menjaga fokus audiens. Hal ini tidak hanya meningkatkan kejelasan, akan tetapi membantu penyaji atau pembicara menyampaikan pesan secara langsung dan efektif. Yang kedua, figure and graphs. Simplicity grabs visual, avoid excessive animation or translation. Sederhanakan grafik dan visual, hindari animasi atau transisi yang berlebihan. Jadi menggunakan grafik dan gambarnya itu hanya sederhana, yang nantinya mudah dipahami dan terlihat lebih menarik. Grafik yang terlalu rumit nantinya dapat membingungkan audiens, jadi pastikan grafik hanya menampilkan data yang benar-benar relevan. Yang ketiga, textual matter. Use sans-serif fonts like Arial or Helvetica. Avoid all caps. Yang ketiga itu gunakan jenis huruf-huruf sans-serif seperti Arial atau Helvetica. Hindari huruf besar atau all caps. Jadi dalam menyusun materi pada slide presentasi, kita itu harus bisa memilih jenis huruf yang mudah dibaca,
Seperti contohnya ada Arial atau Helvetica. Huruf ini memiliki desain yang sederhana sehingga memudahkan audiens untuk memahami teks bahkan dari jarak yang jauh. Hindari penggunaan huruf besar atau all caps untuk semua teks. Jadi gunakan huruf besar hanya untuk judul atau kata-kata yang ada pada slide saja. Yang keempat, content. Use a slide to describe an universal concept or idea, yaitu menggunakan satu slide untuk menjelaskan satu konsep atau ide terpadu. Jadi satu slide-nya itu memuat satu konsep atau ide. Hal ini nantinya akan membantu audiens untuk fokus pada informasi yang disampaikan oleh pembicara yang tanpa nantinya akan merasa kewalahan atau terlalu banyak detail. Dengan menggunakan atau membatasi satu konsep per slide, pembicara dapat menjelaskan ide tersebut dengan lebih mendalam dan terstruktur. Selain itu, slide yang sederhana dapat membuat fokus pada satu topik dan lebih mudah diingat nantinya oleh audiens. Oke, next Triani. Oke, next. Jadi slide ini suggest slide sequence. First, title slide. List complete title of the study, include names of all the authors or surname and initials with institutional affiliation. Nah, jadi yang pertama ini ada supaya presentasi kita di slide ini menjelaskan supaya presentasi kita itu lebih terstruktur dan menarik. Ada nih langkah-langkah atau urutannya yang bisa teman-teman ikuti. Yang pertama itu title slide itu slide judul. Nah, di slide judul ini kita bisa menulis judul penelitian yang lengkap, juga nama kita, terus juga institusi kita dari mana. Terus juga next, second, competing interest. Some conference expect the presenter to describe a competing interest or financial and other. This allows the attendees to view the result in an appropriate context. Nah, di yang kedua ini competing interest, ketertarikannya. Terus kalau konferensinya minta, jadi kita sebutkan apakah ada konflik kepentingannya, misalnya finansial ataupun lainnya. Jadi kita tuliskan konferensinya minta apa nih, terus juga sebutkan ada konflik kepentingan apa. Nah, di slide kedua itu bisa dituliskan seperti itu. Terus juga yang ketiga, introduction. Use this slide to provide relevant background information in brief. It should allow the delegates to understand the need for conducting the study, state the research question. Nah, yang ketiga ini pendahuluan nih. Ceritakan latar belakang penelitian teman-teman ini kayak gimana. Terus juga jelaskan kenapa penelitian ini penting dilakukan ataupun gimana sih supaya penelitian teman-teman ini berjalan dengan lancar, apakah ada manfaatnya dengan penelitian ini, dan juga hasil penelitian teman-teman ini kayak gimana sih. Nah, terus juga yang keempat ada objektif. Clearly state the primary and important secondary objective. Include only those objective for which relevant result will be described in the presentation. Nih, di yang keempat ini tujuan penelitiannya. Nah, di tujuan penelitian jelaskan tujuan utamanya penelitian dari teman-teman nih, tuliskan. Lalu ada di tujuan, kalaupun ada tujuan tambahan. Jadi tujuan tambahan itu harus Jadi tujuan utama teman-teman meneliti itu harus ada ya. Nah, terus juga selain tujuan utama, pasti nih ada tujuan tambahan teman-teman meneliti sebuah makalah ini. Nah, jadi kenapa penelitian ini penting banget bagi kita? Terus juga biar audiens tersebut mengerti
dalam penelitian kita. Jadi kita jelaskan dalam yang keempat ini, kita jelaskan secara rinci biar audiens itu mengerti apa yang kita teliti, apa yang kita jelaskan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nimuti.